Halo guys, kembali lagi bersama saya di Automatic Trader. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita mau sharing sebuah sistem trading yang sudah saya coba-coba selama hampir 1,5 bulanan lah, kurang lebih lah ya, 1 bulanan gitu. Jadi kita menggunakan teknik supply and demand ya. Jadi kalau di SND itu ada istilahnya drop based drop dan juga rally based drop, ataupun juga drop based rally dan juga rally based rally ya. Jadi sistem ini memanfaatkan atau mencoba mengantisipasi dari rally based rally ataupun drop based drop gitu. Oke, jadi misalnya contoh kasusnya kita ambil seperti ini ya. Kita di 1-2 hari kemarin ini. Pada contoh kasus ini maka kita akan mencoba untuk entry di area yang ini. Nah ini ya, kita ambil contoh yang manisnya. Jadi kita anggap di area yang sini itu. Nah ini adalah sebuah drop, kemudian di sini adalah base, kemudian kita mengantisipasi untuk drop berikutnya ya. Kita mengantisipasi pola drop base drop gitu. Kemudian untuk kasus yang lain kita juga bisa ngambil contoh misalnya di sini ya. Ini kita bisa anggap sebagai sebuah potensi untuk entry di sini. Jadi di sini untuk polanya adalah rally base rally ya, harusnya gitu ya. Di sini ada rally gitu kita anggapnya, kemudian di sini kita anggap sebagai koreksinya atau base-nya gitu ya. Tapi di sini gagal untuk rally ya. Jadi di sini ada antisipasi untuk rally tapi gagal. Kita nunggu break-nya gitu ya, break dari area base-nya gitu. Jadi seperti itu untuk tekniknya. Kemudian untuk hasilnya gimana gitu? Hasilnya kita bisa langsung analis ya di sini. Jadi ini saya menggunakan CTrader. Kalau mau menggunakan MetaTrader juga sama saja bisa gitu ya. Jadi di sini bisa kelihatan untuk win rate-nya atau profitable persennya di sini adalah 41,38 ya. Oke, jadi segitu. Kalau untuk pairnya kemarin saya masih random ya di beberapa bulan ini. Di 2 bulan terakhir ini saya cobanya. Tapi di minggu-minggu terakhir itu saya lebih fokus ke GBP USD ya. Di sini bisa kelihatan. Untuk trades-nya itu jauh lebih banyak dibanding yang lain ya. Jadi fokusnya lebih ke GBP USD. Kenapa? Karena untuk GBP USD saya lihat itu pergerakannya itu mirip sama gold ya, agak-agak agresif itu, tapi spreadnya lebih manis dari gold gitu, lebih kecil. Sebenarnya kalau mau lebih manis ada pair Euro USD, cuman Euro USD saya melihatnya dia kurang agak volatil ya, jadi terlalu kalem gitulah ya. Tapi teman-teman bisa coba sendiri kalau misalnya mau pair yang apa aja, mau pair Euro USD atau USD GBP juga terserah ya, monggo. Tapi sejauh ini dengan win rate 41,38 itu di pair GBP USD yang paling banyak ya. Oke, kita coba langsung praktekkan saja seperti ini. Oh ya, mungkin ini kelihatan nggak saya bahas ya. Sebenarnya ini nggak terlalu perlu menggunakan indikator ya. Indikator ini cuma pembantu itu aja, biar lebih kelihatan aja untuk apanya itu arahnya gitu ya. Kita mengambil posisinya itu buy atau sell gitu. Jadi ini indikatornya menggunakan indikator super trend ya. Mungkin kalau di CTrader ini nggak perlu itu ya, nggak perlu install lagi. Tapi kalau di MetaTrader teman-teman butuh untuk menambahkan ya, custom cari download saja. Itu ada di website ya, di website automatictrader.net itu tinggal cari, itu gratis, tinggal di download saja. Kita coba tunjukkan. Jadi kalau untuk di MetaTrader ya, di MetaTrader tampilannya seperti ini ya yang tersedia. Jadi ini ada indikator super trend untuk line-nya ya, super trend line gitu. Seperti ini. Jadi ini ada inputnya. Kita menggunakan ATR multiplier-nya 3, 10 dan sini ada 1000 ya. Ini seperti itu untuk inputnya ini di MetaTrader. Tapi kita menggunakan CTrader di sini. Kenapa menggunakan CTrader gitu? CTrader untuk fitur-fiturnya itu banyak gitu. Saya lebih senang. Di sini kita ambil contoh misalnya ya, kenapa enak pakai CTrader gitu. Di sini kita anggap akan melakukan entry di area sini ya. Kita akan menempatkan buy stop gitu di area sini dan mungkin SL-nya terserah ya. Biasanya saya sih di sini ya, SL-nya nih di area sini, jadi sekitar 86 ya, 86 poin gitu, 8,6 pip gitu. Nah, kalau di CTrader kita bisa langsung kayak gini ya. Kita tekan F9 gitu, dia muncul tab seperti ini. Ini sama persis dengan yang di chart. Kita bisa pilih stop order gitu, buy stop, kita geser posisinya ke sini
Jadi MM-nya itu lebih enak ngaturnya, kita nggak perlu mikir ngitung-ngitung gitu, nggak perlu gitu. Jadi SL-nya mau di mana kita tarik ya. Kita tadi SL-nya di area sini ya. Nah di sini kita anggap di area sini gitu. Kemudian kita resikonya mau berapa persen dari balance gitu. Misalnya kita maunya 1% dari balance ya. Di sini kelihatan ya teman-teman. Nah ini itu untuk posisinya itu resiko yang kita resikokan itu 1,62 dari balance. Kalau kita mau meresikokan 1% ya kita turunkan saja lotnya gitu ya, seperti ini. Kita tekan saja nanti sampai 1%. Nah seperti itu ya, lebih enak, kita nggak usah ngitung gitu. Kemudian untuk take profitnya kita mau ambilnya berapa, 1/2, 1/3, atau 1/1,5 gitu ya, terserah, monggo. Biasanya kalau di rule ini saya pakai 1/2, jadi di sini kita tulis 2% gitu ya, seperti itu. Kemudian expirednya gimana, mau pakai expired apa enggak? Saya biasanya sih saya kasih kayak gini ya, di hari berikutnya gitu. Walaupun biasanya tetap saya utak-atik ya, karena kan ada perubahan kondisi. Untuk pairnya ya saya lupa ya, ini pairnya saya biasa pakai di M5 ya, jadi pairnya di 5 menitan gitu. Jadi kadang-kadang kalau pas biasanya kan saya ambilnya satu posisi per sesi gitu ya. Misalnya di sesi sekarang gitu, ini sesi New Zealand, biasanya saya nggak entry sih di posisi sekarang. Biasanya di market Jepang gitu ya, sama Eropa sama Amerika ya. Jadi 3 kali biasanya. Kalau lagi over itu ya 4 kali itu. Jadi kalau misalnya sini kita tempatkan seperti ini. Nah, kita biarkan seperti ini. Biasanya saya tinggal ya kalau udah ada pending order seperti ini. Biasanya kalau sudah masuk sesi Eropa jam 2-an gitu. Kadang nggak sampai jam 2-an, jam 12 itu saya buka gimana kondisi marketnya gitu ya. Udah tereksekusi atau belum? Kalau belum tereksekusi, kita lihat kondisi marketnya seperti apa, masih konsolidasi atau memang dia berubah arah ya. Kalau berubah arah kadang kita juga berubah arah pending ordernya gitu. Nah, kegunaan dari indikator ini biar lebih kelihatan ya. Di sini kita lihat ya, kalau misalnya garisnya ke samping seperti ini titik-titiknya ke samping, artinya dia lagi membentuk base ya, atau koreksi gitu. Nah, ini kelihatan di areanya, area sini. Nah, ini ya, ini base-nya itu. Nah, itu base-nya. Jadi di sini kelihatan gitu. Jadi gitu, win rate-nya nggak terlalu besar, tapi kita menggunakan RR-nya 1/2. Kalau dia di 41 ya masih dapat ya. Oke teman-teman, jadi cukup sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa buat like dan subscribe kalau suka dengan konten-konten seperti ini. Dislike aja kalau nggak suka. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.